Itu awal terjadinya bencana itu ada beras, telur, air mineral, roti dan snack-snack. Terus ada kebutuhan bayi, itu yang kami salurkan. Untuk sementara ini karena pasokan beras kurang, itu kemarin itu melalui Bulog. Untuk sekarang yang kami salurkan apa yang ada di gudang seperti Indomie, sarden, air mineral masih ada, terus macam pembalut, pampers orang tua. Nah itu termasuk ada ini kain layak pakai, kayak baju dari saudara-saudara kita yang ada di luar, bahkan luar Aceh Tengah. Bantuan sudah berapa tahap? Bantuan Sementara ini dari logistik kami sampaikan dapat tahap. Untuk kedepannya mungkin pihak kecamatan masih sibuk menyalurkan atau masih sibuk untuk membantu masyarakat. Belum ada yang datang untuk tahap selanjutnya. Kalau udah ada yang datang, tetap kami berikan. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia. Kami dari Aceh Tengah dapat menyampaikan informasi hingga hari ke-16 bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah terkait ketersediaan bahan pangan kita saat ini sangat menipis. Dapat kami sampaikan berdasarkan hasil perhitungan bahwa kebutuhan per jiwa itu per hari adalah 250 gram. Dikalikan dengan jumlah masyarakat kita 200 ribu, sehingga kebutuhan kita per hari itu untuk beras saja 60 ton kurang lebih. Nah, untuk penyaluran logistik itu dari Dinas Pangan apa saja? Seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa untuk Bapang itu yang menjadi ranahnya Bulog ada dua komoditas, yaitu beras dan minyak goreng. Tetapi untuk bantuan yang bancal, bantuan bencana alam itu kita hanya membantu beras karena stok yang lain sudah tidak ada sama sekali. Apakah itu berbentuk mie instan, apakah itu berbentuk ikan kalengan atau segala macam sudah tidak ada. Telur dan lain-lain sudah tidak ada. Ya, berarti hanya beras? Hanya beras, benar. Oke, terakhir nih Bang, terkait tentang pemberitaan yang beras 19 kilo yang 400 ribu itu seperti apa? Hasil investigasi di lapangan itu adalah yang dijual secara individu. Jadi sama dengan BBM ini, mereka mengambil sendiri ke perbatasan, ke Kecamatan Permata saya rasa, di Bener Meriah. Mereka mendrop sendiri bantuan itu BBM, beras dan komoditas lainnya dengan tenaga pribadi sendiri, dengan modal sendiri. Kemudian di Aceh Tengah mereka menjual seharga demikian karena menurut perhitungan mereka itu sudah termasuk dengan biaya-biaya modal, kesulitan akses transportasi dan lain-lain. Tapi kami tetap mempedomani surat edaran Bapak Bupati untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan dan tidak menaikkan harga pangan itu secara ekstrim karena kita sama-sama dalam keadaan bencana. Demikian.